Setelah itu saya coba-coba kontraktor. Oke, kontraktor. Iya, memang saya. Bahkan ada beberapa project sekarang yang Braxton pegang. Ya itu dulu. Pernah sampean garap? Iya. Gimana tuh ceritanya? Tapi gagal. Oh iya. Dengar-dengar sampai Pajero dijual. Ya. Habis itu saya ikut jadi konsultan. Saya sempat di konsultan. Oh, konsultan. Iya, sampai sekarang juga sebenarnya, Mas. Cuma udah konsultan tata kota. Oh, konsultan tata kota. Iya. Perbedaannya kira-kira nih, tantangan di rumah subsidi sama tantangan di rumah konvensional kayak gini, kira-kira apa? Halo, selamat sore Mas Haji. Sore Mas Luki. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Ini kan aku pengen mengulik-ngulik perjalanannya sampean sebelum masuk di dunia properti. Iya. Gak apa-apa ya? Boleh, silakan. Ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi. Ya, kenapa kok akhirnya bisa terjun ke dunia properti? Oh iya. Padahal kan pengalamannya sampean aku sempat lihat sekilas itu luar biasa. Oh enggak juga lah. Nah, aku pernah dengar dulu itu Mas Aji pernah sebagai kontraktor, benar ya? Pernah ya bisa dibilang gitu ya. Jadi dulu jauh sebelum di properti. Jadi saya flashback dulu ya, cerita dulu ya. Saya itu dulu habis selesai kuliah. Kuliah jurusan apa itu dulu? Akuntansi. Oh, akuntansi. Iya, saya jurusan akuntansi. Terus selesai kuliah 2014-2015. Saya pertama kerja itu insurance. Oh, insurance. Iya, saya agen asuransi bahkan. Pertamanya itu 2015. Iya, 2000. Oh, sebelum itu saya pernah jualan. Oh, jualan? Iya. Jualan apa? Jual baju. Oh gitu? Iya, baju cewek dulu. Iya, pertama kali. Kenapa kok baju cewek malahan? Karena waktu itu kan lebih itu ya, cewek kan lebih konsumtif. Pasarnya lebih gampang. Benar. Pertama kali selesai kuliah saya itu. Ya, jualan baju. Terus setelah itu masuk insurance. Insurance. 2015 masuk insurance. Terus aktif di dunia asuransi kurang lebih 2-3 tahun. 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Itu gimana itu pengalamannya? Kira-kira sempat banyak user? Iya, banyak. Lumayan lah. Tapi insurance menantang ya? Sulit ya. Gimana ya, di insurance juga sebenarnya bagus ya. Cuma kan sekali lagi kembali ke personal ya. Kalau saya personalnya, saya kurang cocok lah di dunia insurance. Oh gitu? Iya. Jadi setelah itu saya coba-coba kontraktor. Kontraktor. Iya, memang saya. Bahkan ada beberapa project sekarang yang Braxton pegang. Ya itu dulu. Pernah sampean garap? Iya. Gimana tuh ceritanya? Tapi gagal. Oh iya. Nah, ini yang penasarannya nih, gagalnya kenapa waktu dulu? Jadi sebenarnya itu saya nggak ada pengalaman. Nol pengalaman. Jadi kan kontraktor. Iya, jadi kan di insurance agen waktu itu, terus habis itu langsung kontraktor. Nah, kontraktor itu sebenarnya full dari rekan aja ya. Jadi saya dapat kepercayaan teman saya sebenarnya, saya diajak. Mau Haji nggarap project ini. Gitu. Iya, projectnya di Sidoarjo. Perumahan besar juga di Sidoarjo. Besar yang dipegang Braxton. Ya, sekarang akhirnya dipegang Braxton. Gitu, iya. Juga Braxton juga. Iya, betul. Nah, terus itu gimana itu? Nah, jadi waktu itu akhirnya saya dipercayalah pegang pembangunannya. Tapi kita nggak bangun semuanya karena sistemnya di sana paketan. Oh, paketan. Iya, jadi saya kebetulan dapat 2 paket. Per paket berapa? Per paket itu 10 unit rumah. 10 unit rumah. Oh, 1 lantai 2 lantai. 2 lantai. Jadi ya lumayan lah. Kalau nggak salah itu nggak ada 1 lantai ya? Nggak ada. 2 lantai semua. Tapi sekarang kayaknya ada ya. Sekarang ada. Dulu 2 lantai. Dulu nggak ada. Dulu itu 2 lantai semuanya. Jadi saya dapat 2 paket 10. Jadi 20, totalnya 20. Saya jalan sama teman saya. Karena saya nggak bisa ngerjakan, nggak ada pengalaman, saya subkan lagi. Subkan lagi ke orang lain. Iya. Ke orang lain, singkat cerita, ya karena kita minim pengalaman ya. Nggak sesuai lah dengan hitung-hitungan, nggak sesuai dengan perjanjian. Ya sudah, banyak sekali yang hilang di situ waktu itu. Gitu. Dengar-dengar sampai Pajero dijual.
Ya, iya sampai mobil sewa. Perasaannya itu gimana waktu Pajero semen itu dijual itu gimana waktu kapan? Perasaannya waduh, Mas Luki dulu itu campur aduk lah. Yang pasti sedih banget, orang tua marah-marah. Iya, saya wah pokoknya itu titik terendah saya sih waktu itu. Titik terendahnya waktu kapan itu? Betul. Okay. Jadi sampai kehilangan satu mobil. Satu mobil. Iya. Tapi waktu kapan tuh ada pinjaman bank nggak? Waktu itu nggak ada. Untungnya nggak ada ya. Jadi pinjaman bank ada. Gini, itu kan bukan hanya mobil ya waktu itu. Teman saya kan ada partner. Nah teman saya itu rumahnya masuk, sertifikatnya masuk. Tapi akhirnya dia bisa balikin nggak sertifikatnya? Bisa. Akhirnya sekarang baru-baru ini. Tahun ini karena itu masuk kur. Oh masuk kur. Oh iya benar karena kur kan kalau kur 5 tahun. Kur 5 tahun. Baru selesai kemarin ini. Iya tahun ini. Sertifikatnya bisa diambil. Akhirnya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa ya. Pengalaman yang luar biasa. Akhirnya saya belajar ketika kita nggak bisa. Ya nol, nggak ada ilmu, rasanya jangan coba-coba deh. Gitu. Jaringan aja, link aja nggak cukup. Kita harus menguasai juga. Gitu. Harus menguasai juga ya. Apalagi kan aku lihat sampean kuliahnya pun kuliah akuntansi. Iya, nggak nyambung. Bukan teknik sipil. Iya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Orang tua ada background usaha. Nggak ada. Kontraktor nggak ada. Orang tua PNS semuanya. Iya, itu PNS. Dulu kontraktor karena by referensi teman gitu. Jadi teman saya ada proyeknya dipercaya ngerjain, ngajak saya sebenarnya. Gitu. Tapi jadi sempat riset nggak waktu kapan itu? Ya riset kecil lah. Riset kecil. Terus akhirnya itu kita percayakan ke subkonnya lagi. Subkonnya pun kurang oke gitu loh. Gitu. Kurang oke-nya kira-kira gimana ya? Kira-kira kenapa kok? Karena salah hitungan lah. Salah hitungan ya? Salah hitungan, terus salah strategi juga. Akhirnya itu gini, kita waktu itu kan cari investor juga Mas. Gitu. Itu yang membuat pertama kita pertama hancurnya gitu. Karena investor tuh juga kita kan ada margin ya, kita kasih margin. Benar, kasih margin. Terus kita telat kan akhirnya gulung semakin banyak kayak gitu. Akhirnya sampai kita di take over. Di take over jadi belum sampai belum sampai selesai. Ya 70-80% kalau nggak salah progresnya waktu itu. 70 lah ya, 70% kita akhirnya di take over lagi, di-cut sama developer. Gitu. Nah, yang waktu kapan tuh sampean subkon kan itu dia sebelumnya ada background pembangunan nggak dia? Ada. Iya, sebenarnya dia lancar tapi gini, dia tuh nggak pernah bikin langsung 20 rumah itu belum pernah. Jadi kayak renovasi apa di Gresik itu pernah. Gitu. Hanya renovasi. Iya, renovasi atau bikin. Kalau bangun pernah? Pernah. Tapi kan nggak pernah langsung yang satu ya. Iya, case-nya kan beda karena ini developer ada target. Benar. Kita pembayaran by termin, by progress. Nah, itu yang mungkin sebelumnya dia belum ada pengalaman juga. Belum ada pengalaman, dia juga keliru ngitung, akhirnya malah rugi semuanya. Rugi semuanya, rugi. Nah, terus setelah dari kontraktor itu, terus usaha apa lagi nih? Kerja kontraktor, habis itu saya ikut jadi konsultan. Saya sempat di konsultan. Konsultan. Iya, sampai sekarang juga sebenarnya Mas. Cuma udah konsultan tata kota. Konsultan tata kota. Iya. Nah, maksudnya konsultan tata kota tuh jadi gimana itu nanti? Aku juga paham tata kota ini. Jadi gini, saya tuh sebenarnya karena tadi itu kan, karena itu saya akhirnya kayak kasihan lah, keluarga saya tuh kasihan. Ya, akhirnya mbak saya punya kakak, mbak itu dia udah jalan konsultan lebih dulu. Akhirnya saya diajak untuk jadi timnya. Untuk konsultan tata kota. Betul, tata kota. Jadi ya kita membuat suatu rencana gitu ya di suatu daerah atau wilayah. Jadi kayak misalnya di suatu daerah itu mau dibikinkan pabrik atau apa. Nah, kita yang hitungkan semuanya dari hulu ke hilirnya. Kayak gitu. Jadi nanti outputnya itu paper. Gitu. Jadi kita nyiapkan lah apa saja yang diperlukan, bagaimana hitungannya, apakah layak apa enggak kayak gitu sih. Itu yang dihitung itu maksudnya efisiensi dari bahan baku ke pabrik semuanya. Sampai barang ini jadi, terus barang ini didistribusikan. Iya, semuanya gitu ya. Karena itu nanti larinya ke investor. Jadi kan itu paper
kayak proposal gitu loh Mas. Jadi nanti yang ditawarkan untuk investor untuk betul, masuk di sana. Betul, kayak gitu. Gitu. Jadi kerjasamanya nanti sama Kementerian Investasi. Kerjasamanya dengan Kementerian BKPM, iya betul. Jalan sampai sekarang. Sekarang by project aja. By project. Iya. Berarti luar biasa ini. Udah nggak menututi kalau sekarang. Bintang saya kali ini luar biasa. Terus waktu itu juga sempat masuk sebagai marketing di dunia ini ya, properti ya, properti. Betul. Sebelum di Brighton ini saya sempat juga di properti di in-house. In-house khususnya kalau salah, kalau koreksi kalau salah ya. Di bidang ini ya, properti yang subsidi ya, benar subsidi ya? Betul, rumah subsidi. Rumah subsidi. Iya. Sekarang masih dilanjutin nggak? Udah enggak. Ya. Sekarang masuk di rumah konvensional. Iya, betul. Perbedaannya kira-kira nih, tantangan di rumah subsidi sama tantangan di rumah konvensional kayak gini, kira-kira apa? Tantangannya, perbedaannya berarti. Oke. Kalau di rumah subsidi itu kebetulan di tempat saya dulu, itu kan marketingnya nggak open. Jadi karena saya in-house, marketingnya juga nggak banyak. Terus pertama rumahnya murah. Rumah subsidi itu kan 150 saya dulu jualnya, sekarang udah 160. Terus karena rumahnya murah, jualannya bisa dikatakan lebih gampang. Iya, lebih gampang daripada rumah konvensional. Iya, betul. Terus biasanya kan gini, kalau rumah murah yang nyasar itu kan pasti, mohon maaf ya, itu kadang-kadang yang gaji bahkan banyak yang di bawah UMR atau mentok-mentok UMR. Jarang, ini setahu saya, mungkin salah kalau koreksi kalau salah, jarang yang gajinya itu di atas UMR ya, benar ya? Betul. Nah, itu apa data yang masuk apa enggak kredibel semua? Kayak gitu. Gini, memang karena rumah subsidi kan peruntukannya buat MBR ya. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Memang itu dari pemerintah kan sasarannya itu. Kalau untuk data yang masuk, karena spesifikasinya rendah juga dari pemerintah, selama saya pegang itu sih bagus-bagus sebenarnya ya. Bagus-bagus ya. Banyak yang datanya ya jangan disamakan sama rumah komersil ya, karena harganya cuma 150 juta. Jadi berpenghasilan rendah pun bisa, lebih gampang, ACC bank lebih mudah. Lebih gampang. Tapi saringnya kan juga sama kayak rumah-rumah konvensional ya, untuk syarat ACC-nya ya, kayak maksudnya sama. Gaji harus 2 kali dari angsuran. Iya. Nah, angsurannya kan rendah Mas. Angsurannya kan 900-an waktu itu. 900-an. Nah, flat nggak kalau rumah subsidi? Flat. Flat ya? Iya. Itu memang promo khusus. Betul. Jadi yang dibedakan itu rumah subsidi itu, yang disubsidi itu bunganya. Iya. Bunganya itu yang beda dengan konvensional. Beda. Ada hitungnya sendiri. Di sana ada floating nggak sih sebenarnya? Floating nggak ada. Floating iya, tapi di tahun-tahun terakhir itu ada kenaikan, tapi dikit lah. Ya bisa dikatakan nggak floating gitu. Jauh. Jauh ya. Jadi kayak berjenjang gitu ya? Berjenjang, tapi naiknya sedikit banget. Gitu ya. Iya, jadi ya anggap sama lah, flat, nggak terlalu ini. Tapi gini, tantangan terberatnya kalau di rumah subsidi itu apa kira-kira tantangan terberatnya? Tantangan terberatnya lebih ke gini sih, bukan di rumah subsidinya. Tapi karena saya ikut in-house dan developer, tantangannya adalah ketika suatu proyek habis, ini developer kelamaan nih untuk proyek selanjutnya. Jadi yang ini udah habis, tapi nggak ada proyek yang berjalan lagi. Akhirnya marketingnya bingung, apa yang dijual. Gitu. Akhirnya ya nganggur betul. Dan makin kesini waktu itu perumahan subsidi itu makin banyak. Makin banyak. Jadi kompetitornya tambah banyak itu sih. Nah, in-house kayak gitu digaji nggak sih kalau di rumah subsidi? Kalau di developer yang saya ikut dulu enggak. Itu daerah mana itu developer? Daerah Lamongan. Daerah Lamongan. Iya, saya di Lamongan. Mas Haji kan tinggalnya di Gresik. Di Gresik kota ya. Iya. Itu di Lamongan kota. Di Lamongan. Iya, sebelumnya proyeknya nggak hanya di Lamongan, tapi saya cuma jual yang Lamongan. Ada di Bangil, ada di Pasuruan, Mojokerto ada. Iya. Nah, mungkin karena proyek habis akhirnya masuk di konvensional ya. Betul, salah satunya bisa terjun ke Brighton itu gitu. Gitu. Iya, jadi saya dulu itu saya berdua sama ada teman saya gitu ya. Sebenarnya dia yang lebih kayak gimana ya Ji? Ya gimana ya Ji, ini kan proyek udah habis. Kita habis ini jual apa kalau misalnya udah habis gitu. Iya. Akhirnya
sebenarnya nggak niat masuk ke Brighton, Mas. Sebenarnya? Iya, awalnya. Kita tuh cuma cari project yang bisa kita jual. Oh, di luar gitu. Di luar dari subsidi tadi. Nah, caranya untuk jual project-project kan itu kan kita harus bergabung dulu, nggak bisa kan? Setahu saya dulu ya. Iya, harus kita bergabung dulu. perorangan terus ke developer minta jualan. Benar. Tapi kayaknya nggak bisa. Akhirnya ya di Lentera ini sebenarnya Devaza itu saya pertama tahu itu Devaza. Itu Devaza. Iya, karena kita tahu BLT-nya lumayan. Nah, itu pertamanya. Nah, terus akhirnya ketemu waktu itu project leadernya, Pak Riki waktu itu. Terus saya menawarkan nih sama teman saya tadi, kita menawarkan, Pak, gimana kalau kita bantu jual? Tapi kita nggak join Brighton, cuma bantu jual. Terus nanti ya kita minta fee yang lebih besar lah gitu. Ternyata beliaunya nggak mau. Kita ditawarkan sejumlah fee yang menurut kita kurang masuk. Penawarnya gitu. Akhirnya diajak. Mending kamu join aja di Brighton, kan enak nih di Brighton. Kamu kita banyak banget kerja sama developer. Kamu bisa cari, bisa pilih sendiri yang mana yang kamu jual gitu. Nah, akhirnya kita waktu itu pulang lah dari enggak langsung masuk. Gitu. Galau dulu. Karena kan kalau ketika kita masuk Brighton artinya harus fokus kan. Nggak bisa saya dua kaki tetap di developer itu. Developer nggak bisa. Iya, jadi apalagi teman saya itu waktu itu sudah bagus lah itunya, posisinya, performnya di developer itu. Jadi penuh pertimbangan. Tapi akhirnya setelah kita timbang-timbang kayaknya lebih oke nih di Brighton. Joinlah di Brighton. Gitu. Dan lumayan menghasilkan ya di Brighton ya? Lumayan lah. Lumayan. Masuk di Brighton tahun berapa itu? Saya 2023 akhir. Tahun lalu ya. 2023 akhir. Iya, kalau nggak salah November kalau nggak salah. November. Jadi sekarang estimasi sudah 10 bulan. Ya, 10 bulan. Ya, kurang lebih 10 bulan ya. 10 bulan. Nah, selama 10 bulan ini kalau boleh tahu, kurang lebih sudah menjual berapa unit nih kira-kira? 10 bulan kurang lebih 10 aja ada lah, lebih 10 mungkin. ada, lebih. 5. Ya mungkin 12-an lah ya. 12 ya saya Wih, jarang loh. Kembali lagi ini jadi teman-teman yang saya undang di podcast ini teman-teman yang punya perform itu yang luar biasa. Jarang ada yang nggak sampean. Nah itu ya karena backgroundnya dulu memang di in-house itu ya. Iya. Tapi kalau kira-kira tantangan sebagai agent properti konvensional gini sama agent in-house itu apa sih kalau beda ya cara jual? Sebenarnya kalau cara saya cari klien itu sama. Saya kan pakai media sosial, bikin konten di Instagram, terus kita ads kayak gitu. Lebih fokus di media sosial. Iya benar. Selama ini fokusnya di media sosial. Jaga-jaga gitu? Belum pernah malahan. Jadi fokus di media sosial. Iya media sosial semuanya. Jadi bedanya sebenarnya sama caranya ya, tapi kita handle-nya yang beda. Handle-nya yang beda. Iya, handle-nya beda. Nah, perbedaannya ini apa ini kira-kira? Nah, kalau handle-nya sendiri, kalau rumah subsidi itu gini, Mas. Karena harganya murah ya. Kita sekali nge-ads, itu responnya banyak banget. Banyak banget. Bisa ratusan respon lah, Pak. Kalau sekali nge-ads. Gitu ya. Jadi kita waktu itu karena responnya terlalu banyak, kita udah siapkan template balasan. Template balasan. Jadi kayak satu arah gitu ya. Mereka langsung WA, kita kirim semua tentang properti itu A sampai Z udah di dalam satu. Seperti chat dengan robot. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya, nggak dua arah, ya. Jadi langsung kan karena banyak banget Mas, masuk respon banyak banget. Langsung kita ya udah balesnya by template aja. Langsung template kekirim semuanya, materinya, cara bayarnya, harganya, semuanya pokoknya A sampai Z ada lah di sana. Gitu. Dan itu cenderung karena responnya banyak, jadi ya sudah kita kayak tinggal nabur terus tinggal nuai aja. Paham. Karena responnya terlalu banyak, jadi nggak bisa kalau chat terlalu dua arah. Betul. Gitu ya. Jadi nanti nggak nututi. Jadi langsung mending kalau ada chat langsung dikasih semuanya dia pelajari. Iya, betul. Tapi itu bekerja itu work. Gitu ya. Karena ini juga saya kan awal-awal di Brighton juga kayak gitu, nerapkan kayak gitu ya. Jadi udah kebiasa saya
kalau mau bikin konten perumahan apa, saya add, terus saya bikin template. Template-nya langsung gitu. Tapi kok responnya beda. Oh gitu? Iya, responnya beda. Jadi saya tuh baru tahu, untuk perumahan-perumahan tertentu, kita handlingnya tuh beda-beda. Oh. Gimana kalau kita mau jual perumahan di atas 1 miliar, atau 500 juta, atau mungkin di bawah 200 juta, itu kan marketnya beda. Iya, jadi cara handlingnya pun beda. Oh. Nggak bisa kita samaratakan. Nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa. Ya? Oh. Kita mau jual Citraland yang harga 5M, kita samain jualan kayak harga real mana bisa? Mana bisa? Pasti nanti pembelinya pasti akan kabur. Betul. Begitu pula kebaliknya. Kita bahkan di yang kalau harga-harga 200 juta kita kasih servis kayak kita jual yang harga 5M-an, sama orang mungkin nggak nyaman ya. Oh iya, nggak nyaman kan? Servisnya harus beda-beda. Betul, harus beda. Oh, oke. Nah, akhirnya saya juga kan banyak mentor juga ya di Brighton ini saya. Yang siap membantu ya. Iya, betul, di Brighton ini kita kan disupport banget ya sama leader-leader, ada mentor-mentor juga. Jadi saya kan evaluasi juga, kenapa ya kok gini, akhirnya banyak dapat masukan, banyak dikasih tahu, oh gini loh Ji caranya, gini caranya. Akhirnya saya menyimpulkan, oh iya ya, beda ternyata. Gimana cara handling perumahan ini tuh beda semuanya. Kayak gitu. Konten-kontennya yang kita kita suguhkan juga beda. Iya. Soalnya aku juga, semen berarti selalu belajar terus ya. Soalnya aku lihat tuh gini, ini susah loh. Aku aja nerapinya sampai sekarang hasilnya belum bisa, belum terlalu mahir. Sampai maksudnya kok bisa waktu kapan itu yang biasa main rumah yang harga 100-an, habis itu tiba-tiba masuk Brighton mampu ngejual yang rumah yang ber-MM-an. Itu kira-kira maksudnya gimana switchingnya dari yang rumah ratusan ke yang M itu? Nah, ya pelan-pelan sih sebenarnya. Pelan-pelan ya. Iya, makanya pertamanya kan saya nggak langsung yang MM juga. Oh gitu. Iya, pertamanya yang harga ya kayak Denela ya, harganya 400, 500, 300, ya naik pertamanya 300 dulu, closing 300 jutaan. Karena memang jujur awalnya kita juga nggak pede. Oh gitu. Ada kan perasaan kayak kebiasaan jual harga segini, ketemu orangnya yang seperti ini, kita naik, istilahnya naik kelas ya jualannya kan, naik harganya naik. Itu kan beda ya. Terus kita tawarkan yang harga di atas 1M, beda lagi kan ketemu orang-orang gitu ya. Iya. Jadi memang pelan-pelan sih. Pelan-pelan ya, nggak Terus bisa. Saya juga banyak belajar memang. Saya tanya-tanya banyak iya. Tanya-tanya banyak ya. Banyak ke yang senior, mentor-mentor itu saya banyak. Saya banyak belajar dan memang masih belajar juga. Masih belajar, tapi udah luar biasa. Tapi pernah nggak? Maksudnya gini, selama jadi ini kita bahas dulu yang konvensional. Pernah nggak ada case itu yang usernya itu tuh jengkelin gitu, pernah ada nggak? Pernah. Iya. Kalau boleh tahu bisa diceritain dong, maksudnya. Jengkelin tuh user yang closing nggak? Soalnya jengkelin closing ada kan, tapi kita kalau bisa dua-duanya wes. Yang nggak closing. Yang kesel itu yang jengkelin tapi nggak closing. Pernah. Itu gimana? Ada yang jengkelin tipe pertama tuh gini, kita jauh-jauh nih misalnya. Ini di Denela Park ya, saya pernah. Oh gitu. Iya di Denela Park. Jadi kayak yang mana ya? Oh ini nggak closing. Nggak closing, ini nggak closing. Jadi aku nggak tahu. Oh iya. Jadi cuma kita udah WA mau survei lokasi. Kan saya lumayan jauh kan. Survei lokasi dari Gresik ke sini ya mungkin ya ada 50 menit mungkin ya. Sampai sini nggak sampai 5 menit dia lihat rumah itu. Jadi cuma lihat ya di lantai 1 dia lihat, kan itu kan lantai 2 ya, lantai 1 dia lihat rumah, terus bahkan gini ya Mas ya, gini. Iya kok gitu, kita jelaskan. Saya tawarkan untuk naik ke lantai 2 aja nggak mau. Dia nggak mau. Udah kalau gitu, yaudah ya saya balik dulu gitu. Udah gitu aja. Paling 3 menit lah itu. Loh, jadi saya jauh-jauh datang bela nih dia hanya lihat yang itu 2 lantai, tapi dia hanya lihat yang di 1 lantai. Iya, nggak naik dia, nggak naik ke atas, bener-bener nggak mau naik. Saya juga nggak tahu kenapa. Terus tujuannya apa dia? Ya nggak tahu juga ya kenapa ya. Dia tuh tanya, ini rumah ini ready nggak gitu. Padahal di chat saya sebelumnya juga udah dijelaskan. Kalau rumah ini nggak ready, inden gitu, serah terima 12 bulan dia juga udah tahu. Gitu. Terus setelah itu ada komunikasi lanjutan nggak? Nggak ada. Lah itu saya sempat kaget itu awal-awal ya. Jadi itu pas, Mas, ini saya cerita dulu ya. Sebelumnya itu saya cerita sama prinsipal saya. Kita ngobrol-ngobrol.
tentang PHP. Gitu. Nah, saya sebelumnya kan belum pernah pengalaman PHP, terus bilangin, udahlah kamu pasti suatu saat ada pengalaman PHP gitu. Prinsipal saya tuh pernah juga, dia ngelisting jauh, ini secondary ya, ngelisting jauh-jauh yang bukan trade area dia, terus akhirnya sama janji temu malah katanya gak sampai semenit. Gue di luar tok ngeliat, oh ini rumah ya, ya wes nanti tak kabarin lagi. Udah. Iya. Lah saya kok mikir mosok sih ada kayak gitu sih gitu. Saya mikir kayak kok semoga gak ada lah. Nah baru cerita itu gak lama ini saya ngerasain sendiri. Iya ternyata memang. Padahal di rumah subsidi jarang ada kayak gitu ya. Gak ada malah. Bukan jarang, saya belum pernah ketemu. Belum pernah. Justru kalau responnya bagus banget kalau di rumah subsidi itu. Rumah subsidi responnya bagus banget. Mereka ya kebanyakan itu rumah pertamanya ya. Rumah pertamanya. Jadi seneng lah bisa kebeli rumah itu seneng. Bisa kebeli rumah itu seneng. Lihat rumah. Ya nggak ada lah, belum pernah. Itu pertama kali. Pertama kali ya itu. Nah terus yang jengkelin tapi closing ada ini tadi barusan disebutin. Ada. Nah itu gimana? Jengkelinnya gimana? Jengkelinnya itu apa ya? Banyak mau. Banyak mau, bahkan sampai dia mau komisi saya gitu. Wih, iya sama gitu. Oh iya. Sama gitu ya. Dia karena mungkin tahu ya gimana dia tuh tekan gimana caranya. Iya. Padahal tuh udah ada diskon dari developer. Masih mau lagi kayak. Benar. Itulah. User kayak gitu itu, klien kayak gitu tuh menurut saya itu kurang ajar sekali. Iya, kurang ajar sekali. Aku biasanya kadang-kadang kalau dia sudah mulai openan dengan dia buka, aku kira-kira dapat berapa, itu kadang-kadang menurutku aku selama ini udah tak cut. Iya. Soalnya itu bukannya apa juga nggak etis. Betul, kita kan juga kerja ya. Iya, kita juga kerja. Kayak gitu, masih mending kita udah kasih pelayanan kita ini ya, maksud dengan seenaknya kayak gitu itu menurutku nggak etis. Iya. Nah itu tapi akhirnya closing. Akhirnya closing dan saya juga nggak ngasih apa-apa sih. Oh gitu ya. Iya, sesuai dengan SOP aja lah. Karena closing karena memang kebutuhan waktu itu. Oh gitu ya. Iya kebutuhan. Oh kebutuhan. Memang kebutuhan. Emang kebutuhannya nggak apa-apa lah, biarin aja. Itu sih kalau yang anu ya. Kalau yang closing gampang banget pernah nggak? Closing gampang banget. Tanpa survei. Oh pernah. Oh ya? Iya. Itu gimana itu ceritanya? Itu bahkan proyeknya belum ada. Maksudnya belum ditunjuk, bahkan belum ada waktu itu Citraland Gresik. Citraland. Oh, karena memang namanya ya. Iya, jadi itu waktu itu proyeknya belum rilis, masih jauh rilis. Bahkan NUP belum ada. NUP pun belum ada. Iya, tapi kan kita di Brighton bisa titip NUP. Nah, jadi waktu itu titip NUP lah. Ya udah saya cerita di Gresik itu ada Citraland Gresik Kota dan sebagainya. Ternyata dia tertarik. Terus lu ini masih lama, saya bilang. Gimana cara bayarnya sih? Ini masih lama. Saya pun bingung NUP berapa. Terus akhirnya, tapi karena dia mau juga ya udah, saya telepon ke Brighton, ke prinsipal, tanya gimana ini kalau orang mau titip NUP ternyata bisa. Iya, klien mau titip NUP dulu bisa. Oh, akhirnya dia nitip NUP. Akhirnya titip NUP. Dan kemarin pun ini ya pemilihan unit ya. Pemilihan unit ya. Dia tetap pilih, iya. Tipe terbesar atau terkecil atau gimana? Tengah-tengah. Tipe tengah-tengah. Lumayan. Itu dapat klien dari mana? Itu temen sebenarnya, referensi lah. Oh, referensi, pantesan. Iya, jadi udah trust juga. Iya, sudah trust. Terus benar. Dia juga sebenarnya nggak cari rumah ya, tapi mungkin harganya masuk ya waktu. Harganya pun belum ada sih waktu. Oh iya, karena NUP kan harganya belum ya, cuma saya kasih kisi-kisi, saya kasih perbandingan Citraland Kedamaian tuh segini, Surabaya segini, jadi kurang lebih mungkin sekian gitu. Oh, tapi akhirnya pun dia deal dan pilih unit. Pilih unit itu pengalaman yang paling gampang. Iya, paling Selain gampang. itu ada lagi nggak kira-kira? Yang paling gampang paling on the spot sih yang lainnya. On the spot. Iya. Oh, itu tetap dari iklan ya? Iklan semua. Oh, gitu. Denela Park saya ada on the spot. Oh iya. Iya, terus Denela Devaza juga ada on the spot. Devaza ada juga, iya benar. Devaza iya. On the spot gitu ya? On the spot. Oh. Kebanyakan sih saya on the spot sih, Mas. On the spot ya? Iya. Oh, Maura kemarin dia. Maura itu juga belum survei lokasi. Iya, closingnya di kantor NUP-nya. Oh gitu ya? Iya, jadi dia pengen tanya-tanya sebenarnya bukan Maura, Paragon. Oh, Paragon. Saya ajak ke kantor. Jadi udah ngobrol-ngobrol di kantor aja, kantor Gresik. Kalau mau tanya-tanya ternyata Paragon ternyata nggak masuk hitungannya. Tak kasih
ada opsi lain ini Maura, ternyata lebih tertarik. Langsung NUP di kantor. Tapi itu waktu yang ngambil di Maura tuh dia temen referensi atau murni iklan? Iklan itu iklan. Murni iklan. Dia tanpa survei lokasi. Tanpa survei lokasi, betul. Aku kalau case kayak gitu belum pernah. Tapi kalau yang pernah tuh misalkan dia sudah pernah survei sama agent lain di lokasi tersebut, sama aku tinggal closing. Itu pernah. Tapi kalau dia pertama langsung aku, dia belum survei sama sekali. Pernah. Saya juga kaget loh, kok ini gitu ya? Tiba-tiba mau ya. Cuma saya liatin videonya, terus harganya apa, semuanya cocok. Ya udah langsung UTJ. Langsung UTJ. Bahkan terus beberapa hari baru saya ajak ke sana ya supaya tahu lokasinya. Luar biasa ya. Iya aku juga pernah case kayak gitu. Tapi dia orang luar pulau. Dia kerja di luar pulau. Tapi orang Gresik, dia beli rumah tanpa survei lokasi. Tapi dia waktu kapan tuh masih di Sumatera kalau nggak salah. Nah, kalau di rumah subsidi itu sering, Mas. Rumah subsidi kayak gitu sering. Malah biasa ya. Ya nggak biasa tapi sering lah, ada lah kayak gitu ya. Mungkin karena rumah subsidi kan harganya nggak terlalu tinggi. Iya betul. Sedangkan rumah konvensional kan harganya mungkin terlalu tinggi. Betul. Nah, dia kenapa kok bisa yakin ngambil Cerme kira-kira? Apa karena dia tuh orang Cerme? Enggak, orang Gresik padahal. Orang Gresik? Iya, Gresik kota. Gresik kota? Iya. Padahal ke Cerme itu juga jauh. Lumayan. 30 menit ya, estimasi ya? Kalau dari rumahnya mungkin ya bisa 20-30 menit. 20-30 menit ya? Mungkin karena apa itu? Karena sebenarnya satu harganya cocok. Karena mungkin kan kalau di Gresik kota kan lebih tinggi harganya pasti. Iya, harganya lebih nggak terjangkau. Terus bangunannya kan juga bagus ya, Maura Hill itu. Bangunannya bagus, benar. Kontennya juga itu kan nggak lihat langsung, jadi semuanya baik konten semuanya ya. Dan developer juga support konten bagus, saya juga ada konten di situ. Jadi semuanya full dari konten. Semuanya full dari konten. Iya. Nah, tapi memang sekarang ini mulai kalau pemasaran gini memang lebih recommended tuh tetap konten ya. Kalau saya ya karena saya memang fokus di konten. Iya, belum pernah bahkan. Saya sebros pun sekali 2 kali lah. Sekali 2 kali. Iya, jaga lokasi belum pernah. Gitu. Kalau konten paling bagus tuh di mana menurut Mas Haji? Konten kalau saya ya, saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau menurut saya sejauh ini masih IG sih, Instagram ya. TikTok tuh juga kayaknya semakin oke, tapi saya belum fokus di TikTok. Belum fokus di TikTok. Selama ini saya juga IG, Facebook tapi jarang-jarang. Facebook tapi jarang-jarang ya. IG ya. IG. Tapi tetap konten yang ditampilkan itu tuh biasanya sampean in frame atau out frame? In frame. Selalu in frame ya? Iya, in frame. Gitu. Mending sebenarnya kalau bikin konten, mending in frame atau out frame? Nah, kalau sebenarnya ada kelebihannya ya, kekurangannya. Kalau in frame itu kan kita kan sekalian branding juga. Branding diri kita ya. Branding diri. Nah, jadi saya salah satunya tujuannya itu untuk branding. Untuk branding diri, makanya in frame terus. Iya, betul. Supaya tahu ini yang jualan ini kayak gitu. Kalau kelebihannya yang out frame? Out frame itu sebenarnya lebih bisa diterima kalau saya lihat. Gitu ya. Jadi nggak semua orang kan seneng ya lihat ada orangnya mungkin ya. Kalau saya lihat tuh gitu. Jadi ada kelebihannya juga. Gitu. Jadi ruangannya mungkin bisa terekspos dengan baik. Betul. Sudut-sudutnya, tampilannya. Mungkin kalau in frame kan dia ya lebih 50-50 lah, orangnya fokus ke orangnya 50%, fokus ke ininya 50%. Tapi mungkin ada trustnya juga. Kalau in frame itu maksudnya kan, apalagi kalau kita misalnya jualnya yang agak tinggi ya, harga 2M ke atas kayak gitu. Itu kalau nggak in frame rasanya kok kurang ya, karena supaya dapat trustnya juga. Ini yang jual nih. Memang perlu yang in frame ya. Nah, bahas masalah in frame. Menurut Mas Haji, mending in frame marketingnya atau yang ini, yang kadang-kadang ada yang sewa model. Kan sekarang ada yang marah itu. Biasa. Banyak ya sewa model. Menurut Mas Haji gimana? Mas Haji sempat ada kepikiran sewa model nggak atau gimana? Enggak. Kalau saya nggak ada pikiran sih ya. Gitu ya. Soalnya kan nambah budget lagi. Gitu ya. Iya kan ya, berarti sewa kan ada budget cost tambahan. Kalau saya ya sekalian karena tadi untuk branding. Untuk branding. Iya, jadi memang keperluannya untuk konten juga, untuk branding juga. Tapi lebih bagus mana menurut Mas Haji? Mending sewa model atau
in frame pribadi. Pribadi kalau menurut saya. Ya, tapi pribadi dengan catatan kalau mukanya agak sedikit good looking. Enggak juga sebenarnya. Enggak, iya. Gitu. Karena sebenarnya banyak ya faktornya ya. Selain dari mungkin tadi fisik, kan gimana kita nyampaikannya, terus kontennya juga, maksudnya kameranya atau gimana cara ngambilnya itu ya. Terus kayak mau genrenya seperti apa, genrenya maksudnya mau yang dibuat komedi atau mau fokus ke gitu. Oh iya, soalnya kan genrenya itu juga mempengaruhi loh. Oh gitu ya. Kalau Mas Aji sendiri genrenya lebih kayak gimana? Saya santai sih, review lebih biasa. Santai review biasa. Review, tapi di bawah semenit lah. Di bawah semenit. Oh, kalau Mas Aji biasanya kontennya tuh nggak ngomong ya? Atau jarang yang ngomong. Jarang ngomong. Jadi buka aja, ada pembukaan, terus tengahnya isi voice over, terus terakhirnya baru ngomong lagi, ada CTA-nya terakhir. Oh gitu ya. Kebanyakan gitu. Kebanyakan gitu. Atau memang yang works yang kayak gitu? Saya nggak tahu juga ya kalau yang work kayaknya, tapi kebanyakan saya kayak gitu. Lebih nyaman kayak gitu. Oke. Nah, terus biasanya ini gini, apa namanya? Kira-kira nih apa namanya untuk bisa perform itu kita kan kadang-kadang kalau masukin terus konten tanpa iklan kan juga nggak ini ya. Oh, nah, ads. Kira-kira ads itu tuh penting atau? Oh penting kalau menurut saya ya. Saya dapatnya karena 90% kan dari ads. 90% dari ads. Penjualan. Penjualan. Iya, jadi ads itu kan database baru. Database baru ya. Itu. Oh, terus habis itu setelah dapat database biasanya Mas Aji itu follow up-nya itu tuh gimana? 1 minggu berapa kali atau 1 hari atau gimana kira-kira? Jadi maksudnya setelah ada respon, setelah ada respon, kirim. Habis itu kan kadang-kadang kita begitu dia tanya, kita jawab, misalkan aja dia nggak jawab nih, atau misalkan dia udah jawab, udah selesai percakapan. Setelah itu di follow up lagi kapan kira-kira? Follow up lagi, mungkin saya nggak terlalu sering follow up sih. Saya iya, saya mungkin evaluasi saya juga ya. Saya tuh kurang jago follow up lah. Kurang sering follow up. Saya lihat teman-teman yang lain itu kalau follow up-nya jago-jago banget. Follow up-nya jago-jago. Iya, kalau saya sih pasti saya follow up, tapi ya mungkin sekali 2 kali lah. Sekali 2 kali waktu interaksi pertama, terus habis itu kalau kurang nggak saya follow up lagi. Paling kalau ada konten-konten apa saya kirim. Bukan follow up sih ya. Gitu kayak ada gathering atau apa tuh saya kirimin. Kalau ada gathering atau ada promo baru, betul. Itu baru diinfo. Iya, kecuali dia yang memang udah janji mau besok ya Mas, saya kalau ada waktu luang saya mau ke lokasi. Nah itu biasanya saya follow up. Gimana Pak? Nah ini weekend ada kesempatan nggak kesini kayak gitu-gitu. Pernah nggak waktu ini kan sudah 10 bulan ya di agent property? Iya, kurang lebih 10 bulan. Atau dijadikan setahun atau dijadikan satu dengan apa namanya waktu in-house, pernah nggak ada keliru jelasin harga? Atau keliru misinformasi. Tapi intinya sampean ngasih informasi itu yang keliru, pernah nggak? Keliru? Oh ya pernah. Pernah pasti pernah ya. Apalagi waktu awal-awal dulu lebih ke awal-awal dulu waktu di in-house sih. Oh, ada yang paling parah nggak? Nah, untungnya itu informasi minor ya. Oh gitu. Jadi nggak terlalu anu lah. Saya sampai lupa, tapi saya pernah. Oh pernah ya? Iya, nggak tahu misalnya ini taman belakangnya dapat nggak misalnya, atau mungkin ya sekedar kayak gitu-gitulah. Oh, yang minor. Iya, misalnya kayak tembok belakang itu kan ada biasanya dikasih garis-garis gitu. Saya bilang ini dapat Bu, nanti kayak gini gitu. Ternyata nggak dapet. Setelah besoknya saya tanya nggak dapat ternyata. Nah, kayak gitu-gitu saya pernah kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi saya langsung itu sih konfirmasi ke kliennya. Nah karena itu hal-hal minor, jadi untungnya kan tidak terpengaruh ya. Iya, kalau harga belum pernah. Oh gitu ya. Tapi selama ini kira-kira menurut Mas Aji lebih menghasilkan mana sih, konvensional atau dengan yang ini? Apa itu? Penghasilan sebagai agent properti ya, mending konvensional atau in-house menurut Mas Aji? Konvensional kayak gini maksudnya? Iya, Brighton. Kayak Brighton gini ya, lebih ini ya. Apalagi sekarang kan karena Mas Aji perform, ya bisa jadi lead baru. Ya sama Mas Luki ya. Kita akhirnya bekerja sama. Kira-kira
ini enggak, apa sempat kepikiran ini enggak, waduh ini tantangannya makin besar, sempat ada perasaan waduh ini gimana atau tantangannya gimana, sempat ini enggak, sempat ada merasa apa namanya, merasa waduh ini antara nggak siap gitu, nggak sempet nggak? Oh ada pasti. Ada ya? Iya. Jadi waktu saya ditunjuk ya, ini kan lead kedua lah saya. Jadi karena ada di Gresik juga saya pegang jadi project leader juga. Nah itu juga masih baru, terus tiba-tiba ada penunjukan juga lah yang di Denaila ini. Nah itu awalnya saya malah itu Mas, nolak malah. Awalnya nolak. Iya. Nolak bukan karena proyeknya sebenarnya. Saya kembali ke saya ya waktu itu. Jadi ketika saya ditawari, sebenarnya bukan ditawari, dikasih tahu kamu mau nggak, siap nggak? Siap nggak? Iya, itu baru sebatas itu. Oke. Siap nggak? Siap atau enggak? Nah itu saya malah ngomong apa namanya? Nggak siap gitu. Nggak benar siap, ya aku iya gitu. Oh, iya. Iya. Terus padahal proyek ini proyek incarannya banyak orang loh. Katanya incarannya denger seperti itu. Terus. Tapi saya tuh lebih mikir gini waktu itu. Kalau saya ambil berarti harus ada tanggung jawab di situ. Iya. Berarti saya udah harus mampu. Iya. Nah, saya nggak bisa mutusin. Oh iya saya siap. Saya bilang waktu itu gini ke prinsipal saya ya. Kalau ditanyain mau nggak mau kok gitu. Kalau dibilangin mau nggak ya mau. Cuma saya mau pikir, saya harus pikir-pikir dulu karena saya harus pertimbangkan. Nanti takutnya saya mau, saya nggak mampu tapi. Oh iya. Gitu. Jadi ketika saya udah iya berarti harus selaras dengan tanggung jawabnya, harus kemampuannya. Benar, sama bebannya ya. Betul, soalnya beban yang ditinggalkan sebelumnya itu pengaruhnya positif. Nah, apalagi kan saya tahu project leadernya kan luar biasa semua ya dari dulu ya. Nah, itu juga salah satu yang saya pikirkan kayak wah, saya nggak gampang loh gantiin project leader yang udah dapat testimoni luar biasa positif dari agent-agent. Benar. Dari Brighton juga positif kan testimoninya. Benar. Ekspektasinya orang-orang pun kalau bisa lebih minimal. Betul. Nah itu yang bisa. Salah satu yang waduh. Iya, bahkan saya waktu itu ya ada beberapa project ya waktu itu ya. Saya milih yang bukan ini. Oh gitu. Project yang dinilai tidak sebesar ini dan nggak seenak ini ya katanya gitu. Iya, benar. Bahkan prinsipal saya kaget waktu. Lu kok kamu malah pilih yang ini? Ya gitulah. Benar. Ya saya lihatnya kesiapan tadi. Iya, benar. Kesiapan akhirnya sampai saya diarahkan lah. Kamu nggak yang ini aja kayak gitu. Akhirnya sampai bentar ya aku ya. Saya pikir-pikir dulu ya begitu. Benar. Saya pikir-pikir dulu. Oh ya udah. Besok pagi ya anunya ya. Saya kasih waktu besok pagi kamu bilang ya mau apa enggak, siap apa enggak. Akhirnya saya diskusi dulu sama istri waktu itu. Ya saya diskusi istri saya udahlah anu aja lah, enteng gitu loh ngomongnya. Ambil aja kan udah tahu, udah beberapa kali saya ajak ke sini juga. Iya benar, beberapa kali jualan. Iya udahlah terus. Tapi masih saya belum yakin tetap itu. Sampai akhirnya saya ada telepon mentor juga kan di Brighton, minta pertimbangan, masukan bagaimana. Terus akhirnya ya sudah saya dikasih tahu berarti kamu dari kepercayaan Ji. Kalau orang-orang percaya kamu berarti kamu dipercaya kemampuan. Ngapain kamu nggak percaya ke kamu sendiri? Kalau kita tuh percaya kayak gitu. Aku pun juga yakin. Kan akhirnya kita jadi partner koordinator. Akhirnya gitu. Ya udah akhirnya ya saya telepon prinsipal saya saya bersedia. Aku sangat yakin karena nanti dengan bergabungnya sampean akan membuat konten-konten kita ini lebih kuat lagi. Yang harusnya kemarin tuh belum terisi di konten. Kan kemarin kalau Mas Haji lihat itu kan kontennya aduh, aku aja lihat kurang banget. Tapi itu dari developer ya, Bang? Ada ya, juga. Ada yang dari developer, ada yang dari kita sendiri. Iya, nanti gitu. Kita kerjakan bersama lah. Ya, jadi bisa ngisi post yang kurang lah, post yang kurang supaya ada bahan untuk bisa lebih jos lagi. Iya. Semoga seperti itu. Bisa. Ya itu dan aku juga percaya kalau sampai nanti dengan bergabung tapi yakin kuat kayak gitu. Soalnya juga sebenarnya aku juga setuju kadang-kadang karena proyek besar itu tanggung jawabnya juga besar dan tantangannya pun nggak
nggak main-main, Iya. gitu. Karena proyek yang kita pegang itu diwajibkan perform. Iya. Diwajibkan perform, dan kalau nggak perform siap-siap aja. Nah, apalagi ya, siap-siap aja kalau nggak perform. Itu tekanannya dari atas pun lumayan. Dan apalagi kalau proyek yang perform gini ya juga, waduh, konfliknya anak-anak ini nih. Betul. Tapi aku yakin Mas Haji ini siap. Iya, apalagi didampingi Mas Luki. Wah, enggak lah, aku juga sama-sama belajar, sama-sama, apalagi konten tuh aku juga perlu banyak belajar kayak gitu. Sama lah, belajar, masih gitu belajar ya. Gitu ya. Masih berproses juga. Tapi menurut Mas Haji nih, kira-kira nih dari pengalamannya Mas Haji sebelumnya, mulai dari dulu yang kaos, habis itu kontraktor, asuransi, habis itu sampai di agent properti. Menurut Mas Haji itu yang paling menghasilkan itu yang mana? Paling menghasilkan ya. Sebenarnya gini, saya dari sekian itu sebenarnya kita bilangnya yang berpotensi sebenarnya. Yang berpotensi, oke. Dan potensinya banyak. Bukan hanya di property agent ya, di insurance pun potensinya luar biasa. Oh iya, benar. Tapi saya selalu mikir gini, banyak pekerjaan di luar sana yang potensinya mungkin di atas kita gitu. Iya, benar. Tapi bisa nggak kita dapat? Oh iya. Banyak orang ngomongin, oh ini tambang berlian lah. Kita ngomong ini bisa nih kalau kamu di sini kamu dapat berlian apa. Tapi permasalahan ada nggak sumber daya kita untuk mendapatkan berlian itu? Iya. Kenapa kita geser? Mungkin ini ada cuma tambang emas, tapi ini lebih gampang diraih dan ini achievable, masuk akal. Nah kalau saya mikirnya gitu. Oh gitu. Dan itu saya buktikan memang lebih achievable di properti. Jadi bukan berarti misalkan, oh kita harus kelihatan misalkan kontraktor itu kan kita juga, wah itu untungnya kan juga gede-gedean. Betul. Tapi juga lihat dari sumber dayanya juga. Sumber dayanya, resikonya juga besar. Resikonya juga besar. Habis itu tantangannya juga besar. Jadi ya kalau di properti ini lebih achievable lah. Lebih achievable kayak gitu. Nah, dari Mas Haji sendiri, kan gini, agent properti ini kan banyak, kita kan nggak digaji, bener ya? Betul. Digaji. Aku banyak lihat itu ada yang bilang properti gampang, ada yang bilang properti susah, dan itu juga terbukti. Ada beberapa orang yang masuk properti langsung perform. Salah satunya seperti bintang tamu kita yang sebelumnya, habis itu sekarang dengan Mas Haji, Mas Haji juga perform. Ada juga yang nggak perform ini, nggak perform. Jadi dia memang sudah fokus gimana tapi nggak perform. Kira-kira tips dari Mas Haji nih supaya perform itu apa aja sih yang perlu disiapin? Menurut gambarannya kalau sampai nggak perform sama sekali kayaknya kurang fokus menurut saya. Kurang fokus. Iya, jadi sehari berapa jam sih kita habiskan waktu ini buat jual properti. Nah, fokusnya Mas Haji itu maksudnya gimana? Kan kadang-kadang kalau Mas Haji kan fokus konten, ada yang fokus jaga lokasi, mungkin fokus jaga lokasi terus, atau fokus bikin konten terus, atau fokus upload video-video baru. Fokusnya itu maksudnya fokus yang gimana? Fokusnya mungkin gini, mungkin nggak 100% di properti. Iya. Mungkin nggak 100% di properti, ada yang lainnya. Azan. Oh iya, untuk azan kita berhenti dulu. Nah, ini azannya sudah selesai, sekarang kita lanjut lagi. Nah, untuk masalah fokus nih gimana ini? Fokus tadi kan fokus ya. Kenapa kok ada yang nggak perform? Ada yang nggak perform. Ya menurut saya kurang fokus tadi. Maksudnya fokus itu fokus di propertinya. Oh, oke. Jadi misalnya ya ini kalau menurut saya ya. Karena saya nilai kalau fokus harusnya pasti menghasilkan. Karena ketika fokus terus kita jalan sebulan mungkin ya atau 2 bulan pasti ada evaluasi. Kenapa sih udah fokus kok belum menghasilkan kayak gitu? Pasti ada yang keliru. Tapi kebanyakan kalau saya lihat ya kurang fokus mungkin. Kurang fokus. Nah, fokus yang dimaksud itu maksudnya gini. Kira-kira kalau misalkan di konten aja itu langkah-langkahnya gimana? Misalkan saya ke rumah contoh bikin video, habis itu ini upload, ini gimana? Kira-kira langkah-langkahnya gimana ya? Kalau saya saya ke rumah contoh, bikin video, bikin kontennya, saya upload Instagram, terus saya iklankan. Iya, tapi nggak semuanya, Mas, nggak semuanya. Iya, jadi saya juga lihat mana nih kira-kira yang berpotensi, mana nih perumahan yang pengen mau saya fokusin kayak gitu. Saya main banyak perumahan, cuma ada beberapa memang perumahan yang
saya fokuskan Difokusin jualan. Iya, nah itu yang diiklankan. Diiklankan. Iya, gitu. Dalam 1 minggu, Mas Aji ini bisa hasilin berapa konten? Atau nggak mesti? Nggak mesti. Nggak mesti? Iya, nggak mesti. Tapi saya bisa ambil konten tuh paling nggak 3-4 tempat lah. 3-4 tempat dalam 1 minggu. 1 minggu. Oh, berarti kurang lebih kalau 1 minggu 3-4 tempat, berarti langsung upload. Nah itu yang bikin beda. Jadi ngambilnya kan gampang. Oke. Susahnya itu di proses editingnya. Oh gitu. Editing kan ada scripting kayak gitu. Scripting. Iya, karena nggak langsung ngomong voice over ya kan, kita scripting dulu, editing. Nah itu kan semuanya saya kerjakan sendiri. Jadi itunya yang bikin lama. Oh gitu. Iya. Jadi kayak sekarang ini saya udah banyak sebenarnya konten-konten tapi belum sempat ngedit, belum sempat tayang kayak gitu. Nah, terus gini, biasanya sampean kalau dari proses editing ke tayang itu butuh berapa lama? Sebenarnya sehari 2 hari udah selesai. 2 hari selesai ya. Kalau diniati banget tuh sehari sih Mas sebenarnya. Jadi misalnya hari ini, misal malam ini, saya pengen ngedit itu ya selesai langsung sih malam ini. Selesai langsung. Menurut Mas Aji, Mas Aji kan main video. Aplikasi untuk bagus untuk video itu apa menurut Mas Aji? CapCut ya. CapCut tetap ini ya. Tapi yang CapCut berbayar atau yang saya berbayar? Berbayar. Oh, jadi kalau teman-teman nanti agent properti pakai CapCut. Tapi nggak perlu harus berbayar kok Mas sebenarnya. Gitu ya? Iya, yang nggak perlu. Fitur-fiturnya sebenarnya hampir sama. Fitur-fiturnya juga hampir sama. Cuma ya tambahan ada efek-efek apa gitu sih yang ada bedanya itu ya. Sebelumnya juga saya nggak pernah pakai berbayar, baru-baru ini aja. Baru-baru ini aja. Iya, karena kan ketika kita sudah menghasilkan, kita juga harus invest. Itu kan sebagai salah satu investasi sebenarnya. Oh iya, benar, benar. Biar juga hasil videonya itu lebih maksimal, lebih maksimal. Udah capek-capek hasil videonya amburadul ya. Sayang. Kliennya juga kadang-kadang lihat tuh aduh juga males. Nah, tapi gini juga Mas, banyak itu saya lihat ya teman-teman itu mau memulai itu kayak gini, saya nggak bisa, saya jelek video saya. Padahal saya juga dulu awal-awal jelek. Nggak ada yang langsung bagus pasti. Oh iya, pasti nggak ada. Karena memang ya kita namanya dari nol kan. Dari nol kayak gimana caranya ngomong aja bingung. Awalnya gimana scripting yang bagus gimana, ngambil yang bagus tuh gimana. Tapi kan lama-kelamaan terbiasa lah itu loh. Terbiasa kita tahu kayak gini ya ngambilnya gitu. Jadi ya proses sebenarnya. Proses gitu ya. Nah, terus selain fokus kira-kira ada lagi nggak supaya agent ini bisa lebih perform? Apa ya? Selain fokus. Ya mungkin ya fokus ya dimanapun kalau betul fokus, iya kalau fokus terus mau belajar sebenarnya. Mau belajar. Iya betul. Mau belajar ya. Jadi kita harus upgrade ilmu. Upgrade ilmu Upgrade ilmu. Banyak diskusi ya sama teman-teman, sama PA terus tanya prinsipal, tanya tim manajemennya Brighton, semuanya itu sebenarnya orangnya welcome kok. Welcome ya. Iya. Jadi siap membantu ya. Iya, saya di sini lingkungannya di Brighton tuh bagus banget sih, semuanya support. Gitu. Siap. Nah, jadi teman-teman ini podcast ya tentang ini ya. Perjalanan Mas Wani Aji dari yang dulu dari jualan baju, kontraktor, dan sekarang sampai di properti. Dan mudah-mudahan di properti juga makin sukses. Amin. Mas Terima kasih, ya. Mas Aji. Ya, sama-sama Mas Luki. Sukses Mas Luki.